tidak sesuai dengan harapan. Bukannya meringankan kehidupan sang ibu, Indra malah mendapati kenyataan bahwa ayah tirinya tersebut seolah-olah seperti menumpang hidup kepada sang ibu. Dia bukannya bekerja, malah sering sekali bermalas-malasan. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Bengkulu pada tahun 2024. Bercerita tentang seorang pria lanjut usia yang mengalami nasib tragis. Dia tewas secara mengenaskan dengan sejumlah luka tikaman akibat serangan besi tojok sawit yang dilakukan oleh anak tirinya sendiri. Anak tirinya ini merasa kesal kepada korban karena korban selalu bermalas-malasan, tidak mau mencari nafkah untuk keluarga. Sedangkan setiap harinya, ibu kandung dari pelaku yang merupakan istri dari korban harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Diduga lantaran sakit hati, seorang pria di Bengkulu tega membunuh ayah tirinya. Motif diduga akibat ayah tiri tidak pernah menafkahi ibunya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Bengkulu ada seorang pria berusia 38 tahun bernama Indra. Indra ini merupakan warga Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar. Indra merupakan putra dari seorang wanita yang sudah lanjut usia yang tidak disebutkan identitasnya. Selain itu, tidak dijelaskan juga di media manapun mengenai apakah Indra ini sudah berkeluarga atau belum. Yang jelas diketahui adalah Indra sebelumnya pernah memiliki riwayat gangguan kejiwaan yang membuat dia sempat menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto, Provinsi Bengkulu selama beberapa bulan pada sekitar 2 tahun yang lalu. Yang mana diketahui Indra di saat itu dirawat karena sering mengganggu orang lain di lingkungan sekitarnya. Setelah dia menjalani perawatan intensif, Indra akhirnya dinyatakan sembuh. Gangguan jiwa yang dia alami bukan termasuk gangguan permanen, sehingga dia bisa kembali menjalani kehidupan normal setelah keluar dari rehabilitasi. Namun meskipun begitu, setelah diizinkan pulang dan dapat beraktivitas normal, Indra ternyata tidak lagi tinggal seatap dengan sang ibu, melainkan dia harus tinggal terpisah dari ibunya. Meski begitu, mereka masih tinggal di wilayah yang sama, sehingga Indra juga masih dapat mengunjungi ibunya sewaktu-waktu dan memastikan kondisi sang ibu dalam keadaan baik-baik saja. Begitupun sebaliknya, sang ibu dapat memastikan kondisi putranya. Meski putranya sudah meninggalkan rumah, tak membuat ibunya jadi tinggal sendirian, karena di saat itu ibunya sudah menikah lagi dengan seorang pria yang berusia 70 tahun. Pria tersebut bernama Suyatno. Mengenai latar belakang dari Suyatno, dikatakan sebelum menikah dengan ibunya Indra, Suyatno sudah hidup sendiri. Tidak diketahui apakah dia pernah menikah ataupun sudah punya anak. Mengenai keputusan sang ibu untuk menikah dengan Suyatno, Indra sebenarnya tidak masalah. Di dalam pikirannya di saat itu, yang penting ibunya bisa hidup bahagia. Terlebih dengan menikah lagi, Indra berharap Suyatno, ayah tirinya, dapat menghidupi ibunya, sehingga ibunya tak perlu lagi bekerja keras di usia tuanya. Namun sobat, tidak sesuai dengan harapan. Bukannya meringankan kehidupan sang ibu, Indra malah mendapati kenyataan bahwa ayah tirinya tersebut seolah-olah seperti menumpang hidup kepada sang ibu. Dia bukannya bekerja, malah sering sekali bermalas-malasan. Setiap hari hanya rebahan, ngopi, merokok, dan tidak mau bekerja. Hal itu membuat Indra sangat jengkel. Apalagi untuk membeli rokok, kopi sehari-hari yang dia konsumsi, ayah tirinya ini
mengambil uang dari hasil jerih payah sang ibu. Sedangkan si ayah tiri ini tidak membantu perekonomian sama sekali. Padahal ibunya Indra juga bisa dikatakan penghasilannya tidaklah banyak. Sehari-hari ibunya hanya bekerja membantu di sebuah rumah makan dengan bayaran Rp60.000 sehari. Dan penghasilan yang sangat terbatas tersebut harus digunakan untuk membiayai segala kebutuhan rumah tangga termasuk makan, listrik, pulsa, serta keperluan pribadi Suyatno, sang ayah tiri yang sama sekali tidak berkontribusi dalam membantu perekonomian keluarga. Indra di saat itu merasa bahwa pernikahan sang ibu adalah sebuah malapetaka. Seharusnya bisa membawa kebahagiaan bagi ibunya, tapi justru menjadi beban tambahan yang membuat ibunya semakin pusing untuk urusan finansial. Dikarenakan sebelumnya pernah dirawat akibat gangguan kejiwaan, tiba-tiba Indra di saat itu merasakan emosinya lebih bergejolak lagi. Terlebih hal ini sudah menyangkut dengan orang yang sangat dia cintai, yaitu ibu kandungnya. Indra merasa tidak bisa mengontrol diri dan tidak dapat menahan untuk tidak membenci sang ayah tiri. Perasaan benci yang semakin menciptakan dendam yang sangat mendalam kepada ayah tirinya. Rasanya semakin hari semakin dalam rasa benci tersebut. Terlebih setiap mengingat penderitaan sang ibu di usia tuanya yang tidak memiliki waktu istirahat yang cukup, di mana ibunya baru bisa tidur saat sudah tengah malam di jam 12, namun jam 4 subuh sudah harus bangun lagi untuk bekerja. Sedangkan Suyatno, ayah tiri tersebut, tidak melakukan apapun, hanya menikmati hidup dengan rebahan, minum kopi, dan menikmati semua yang ada di rumah tersebut hasil jerih payah dari sang ibu. Seolah tidak peduli dengan kondisi sang ibu yang sudah berjuang mati-matian untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Singkat cerita, dengan dendam yang semakin menumpuk di dalam hatinya, Indra merasa bahwa dia tidak bisa lagi menahan amarahnya. Setiap hari, kebenciannya terhadap Suyatno semakin membara, hingga akhirnya dia merasa perlu untuk memberikan pelajaran yang setimpal kepada sang ayah tiri. Bukan sekedar peringatan atau ancaman, tetapi sesuatu yang lebih besar, yaitu Indra berencana untuk menghabisi nyawa Suyatno sebagai bentuk pembalasan yang menurutnya pantas. Untuk melancarkan niat tersebut, Indra mulai menyiapkan alat yang akan dia gunakan dalam aksinya nanti. Dia memilih sebuah alat yang bernama tojok sawit, yaitu sebuah alat tajam yang biasanya digunakan dalam proses pemindahan hasil panen kelapa sawit. Dengan alat itu, Indra merasa yakin bahwa dia bisa mengeksekusi semua rencana yang telah lama terpendam di benaknya. Baginya, ini bukan sekedar kemarahan sesaat, melainkan sebuah keputusan yang dia anggap sebagai bentuk keadilan bagi ibunya yang selama ini menderita. Singkat cerita, pada Kamis tanggal 29 Agustus 2024, hari itu Indra yang sudah tidak dapat lagi menahan emosinya yang sudah sekian lama dia pendam, dia sudah siap akan melancarkan aksinya. Saat itu, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Sambil menggenggam erat tojok sawit di tangannya, Indra melangkah dengan emosi yang membara menuju ke rumah ibunya yang tidak jauh dari rumahnya, tepatnya di RT 30 RW 05 Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar. Dini hari itu, Indra yang sudah sampai di depan rumah ibunya kemudian menggedor dengan keras pintu rumah ibunya berkali-kali dengan sangat kencang. Suara gedoran pintu tersebut didengar oleh sang ibu, sehingga ibunya segera membuka pintu untuk melihat siapa yang menggedor pintu rumahnya. Saat berjalan dengan wajah yang begitu panik ke arah pintu, lalu dia langsung membuka pintu depan, wajah sang ibu jadi lebih panik ketika dia mendapati putranya yang datang dengan wajah penuh amarah sambil menggenggam erat tojok sawit. Setelah dibukakan pintu, ibunya yang panik menanyakan maksud kedatangan putranya tersebut. Dia bertanya, "Kenapa malam-malam datang ke sini?" Kurang lebih begitulah tanya sang ibu, yang langsung dibalas oleh Indra. "Mau ambil rokok, Bu?" Dan dia langsung menyelonong masuk tanpa sempat memberi kesempatan ibunya bertanya lebih jauh mengenai maksud kedatangannya sambil membawa tojok sawit. Indra yang langsung masuk ke dalam rumah di saat itu pun kemudian langsung menuju kamar tidur untuk menemui ayah tirinya, Suyatno, yang di saat itu ternyata masih tertidur pulas tanpa terganggu dengan suara ribut-ribut dari gedoran pintu saat Indra datang. Di dalam luapan amarahnya, Indra yang semakin kesal melihat wajah Suyatno tanpa menunggu lama langsung bereaksi. Dengan tojok sawit di tangannya, Indra langsung dengan kejam menghujamkan sebanyak berkali-kali tojok sawit tersebut ke arah tubuh Suyatno. Suyatno yang terkejut dalam tidurnya kemudian terbangun dan menyadari jika saat itu dia tengah diserang secara brutal oleh putra tirinya. Dalam rasa sakit yang begitu dahsyat akibat tikaman yang Suyatno terima, Suyatno lantas berteriak, merintih kesakitan. Tubuh rentanya rasanya tidak kuat untuk melawan rasa sakit akibat dari serangan Indra yang saat itu emosinya benar-benar sudah mendidih.
Sementara itu, ibunya yang baru saja menyaksikan putranya langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke kamar dikejutkan dengan suara teriakan dari suaminya, Suyatno. Sehingga dengan cepat, sang ibu berlari menuju ke dalam kamar. Dan saat itu, ibunya terkejut bukan main saat melihat putranya dengan sadis menikam sang suami dengan tajok sawit berkali-kali yang totalnya hampir 6 kali tikaman. Dan setelah itu, Indra yang ingin memastikan Suyatno benar-benar habis, lantas dia mencengkram kuat leher Suyatno, sampai pada akhirnya Suyatno pun sekarat. Melihat kondisi suaminya yang begitu mengenaskan, sang ibu langsung menjerit histeris, meminta pertolongan dari warga sekitar. Suaranya yang penuh kepanikan dan kesedihan menggema di lingkungan sekitar, menarik perhatian para tetangga yang segera bergegas menuju rumah mereka untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hitungan menit, kerumunan warga mulai berkumpul. Sebagian besar merasa penasaran, sementara yang lainnya jadi panik dan berusaha mencari cara untuk bisa membantu. Di tengah kekacauan tersebut, Indra sang pelaku tiba-tiba hanya bisa terpaku atas apa yang sudah dia perbuat. Tiba-tiba Indra terlihat seperti menyesal. Apa yang baru saja dia lakukan terasa begitu nyata, dan kesadaran akan dampak dari kelakuannya mulai merayap di dalam pikirannya. Dia di saat itu tidak berusaha melarikan diri. Dia juga tidak mencoba untuk membela diri. Dia hanya terdiam seakan terperangkap dalam pusaran rasa bersalah. Ketika semua orang melihat Indra yang menunjukkan tidak adanya perlawanan dan tampak pasrah, beberapa dari warga segera mengamankannya agar dia tidak melukai dirinya sendiri atau justru orang lain. Sementara itu, warga lain juga bergerak cepat untuk menolong Suyatno yang dalam kondisi kritis. Dengan sigap, mereka semua membopong tubuhnya yang sudah terluka parah lalu membawanya ke rumah sakit Dr. M. Yunus Bengkulu dengan cara meminjam sebuah mobil pick-up milik salah satu warga dan langsung diangkut sampai ke rumah sakit. Namun sobat, saat sampai di rumah sakit, rupanya pihak rumah sakit menyatakan Suyatno sudah tidak dapat ditolong. Suyatno di saat itu meninggal dunia akibat serangan brutal yang dilakukan oleh putra tirinya. Setelah dinyatakan meninggal dan sempat diperiksa jasadnya, jasad Suyatno kemudian kembali dipulangkan. Semua warga menjadi heboh di saat itu. Dan tidak mau berlama-lama, jasad dari korban, yaitu Suyatno, kemudian langsung dimakamkan di pemakaman umum Kelurahan Betungan pada pukul 11 pagi. Meninggalnya Suyatno membuat sang istri benar-benar trauma dan masih belum percaya dengan apa yang terjadi. Meskipun sang istri tahu bahwa Suyatno adalah laki-laki yang pemalas, namun Suyatno tetaplah suaminya dan dia sangat mencintai dan menghormati suaminya. Di saat itu sebenarnya dia tidak masalah dengan kemalasan dari Suyatno. Yang dia butuhkan adalah pendamping di usia senjanya, dan tentu hal ini menjadi pukulan berat yang sangat sulit untuk diterima. Lalu kejadian tragis ini dengan cepat menyebar dan menggemparkan warga. Banyak yang tidak menyangka bahwa kejadian mengerikan ini bisa terjadi di lingkungan mereka. Terlebih lagi, faktanya bahwa pelaku dari kejadian tersebut adalah Indra, putra tiri di keluarga itu, yang membuat peristiwa ini semakin mencengangkan. Lalu sementara itu, kejadian naas tersebut akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Bersama dengan diamankannya sejumlah barang bukti di lokasi, Indra juga diserahkan kepada pihak yang berwajib. Indra kemudian dibawa untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut. Kepada polisi, Indra mengaku jika dia menyesal telah menghabisi ayah tirinya. Hal itu pun dia akui, dia lakukan karena kesal ayah tirinya hanya bermalas-malasan di rumah dan tidak mau bekerja membantu ibunya yang selama ini menderita akibat bekerja sendirian. Padahal di saat itu, ibunya tidak masalah dengan kondisi tersebut, tapi Indra lah yang tidak tahan dan tidak tega melihat sang ibu bekerja sendiri. Dan atas perbuatan kejinya ini terhadap ayah tirinya, Indra di saat itu dijerat dengan pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 7 tahun. Dan di dalam penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, diketahui bahwa Indra memiliki wilayah gangguan jiwa. Oleh karena itu, untuk memastikan kondisi mentalnya, Indra pun dibawa ke Rumah Sakit Khusus Jiwa Suprapto guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, di dalam proses observasi tersebut, ada sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Di saat itu, setelah menjalani pemeriksaan selama 14 hari, kondisi fisik Indra ternyata mulai mengalami penurunan drastis. Sang pelaku ini tampak semakin lemah, semakin hari kesehatannya semakin memburuk. Entah karena dia depresi atau karena ada hal lain,
Tapi yang jelas di saat itu kondisinya benar-benar memprihatinkan. Dia belum sempat dihukum, belum sempat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun kondisi fisiknya benar-benar sudah tidak stabil. Pihak keluarga di saat itu berinisiatif untuk membawanya pulang dan ingin merawatnya sendiri dengan harapan dia bisa pulih. Namun sayangnya karena Indra sudah terlibat kasus kriminal, maka hal tersebut tidak mungkin dilakukan dan kondisinya tidak menunjukkan tanda-tanda jika dia semakin membaik. Sebaliknya, kesehatannya semakin menurun hingga pada titik di mana dia tidak bisa bergerak sama sekali. Keluarga yang mulai panik akhirnya mulai memutuskan untuk membawanya kembali ke RSKJ Suprapto pada hari Selasa tanggal 17 September tahun 2024 di sore hari. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, pihak RSKJ menilai bahwa kondisi Indra sudah terlalu parah dan memerlukan penanganan medis yang lebih intensif. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar Indra segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Setelah dibawa ke rumah sakit tersebut dan mendapatkan penanganan, kondisi Indra juga tidak kunjung membaik. Justru kesehatannya semakin memburuk dan tim medis pun berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Namun pada akhirnya, Indra tidak dapat bertahan. Indra pun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 6 sore. Benar-benar sebuah kejadian yang aneh. Setelah korban meninggal, disusul oleh pelaku yang juga ikut meninggal dunia karena mengalami frustasi akibat perbuatannya sendiri. Dikarenakan Indra sudah meninggal dunia, proses hukum yang seharusnya dijalankan terhadap Indra tidak dapat dilanjutkan. Setelah dinyatakan meninggal, jenazah Indra disemayamkan di rumah duka sebelum akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Kepergian Indra meninggalkan luka dan kesedihan bagi sang ibu. Dia merasa begitu hancur ketika dua orang yang sangat dia cintai pergi dalam waktu yang berdekatan, meninggalkannya sendiri di dalam kesepian sebatang kara. Selain pihak keluarga, warga sekitar juga masih sulit percaya dengan apa yang sudah terjadi. Serangkaian peristiwa tragis yang benar-benar membingungkan. Selain iba, mereka juga takut merasakan kengerian dengan apa yang sudah terjadi. Itu dia sobat, kisah dari Indra yang menghabisi nyawa ayah tirinya yang bernama Suyatno karena alasan Suyatno suka bermalas-malasan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?